pendaki ini mengalami kejadian tidak menyenangkan di atas gunung. Dan sebenarnya apa yang benar-benar terjadi di atas sana dan seberapa menyeramkannya keadaan pada saat itu. Jadi teman gue itu yang paling belakang, dia ngomong dalam hati, aduh kok lapar banget nih, kok capek. Detik itu juga ada yang bisikin di kupingnya, sama gue juga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ardiansyah Rizky Aulia, host dari podcast Langkah Misteri. Nah teman-teman, Langkah Misteri kali ini akan membawakan cerita horor nih dari dunia pendakian yang akan diceritakan oleh narasumber yang sudah hadir kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita kenalkan saja. Boleh Mas, perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama gue Didi, bukan pendaki, biasa dipanggilnya. Gue tinggal di rumah harapan kita, Karawaci. Jauh Mas, gimana tadi perjalanan? Ya, alhamdulillah lah ya. Macet ya? Macet, kalau depan macet. Nah teman-teman, Mas Didi ini beliau akan menceritakan pengalaman horornya ketika beliau mendaki di Gunung Gede. Tapi sebelum kita mulai ke cerita inti, gue mau nanya-nanya dulu nih ke Mas Didi. Nah Mas, lu awal mendaki itu di tahun berapa sih kira-kira Mas? Awal mendaki itu 2011. 2011? Lama banget berarti ya? Ya lumayan lah. Berarti udah banyak gunung ya yang lu udah naikin tuh? Nggak banyak, cuman ya alhamdulillah Pulau Jawa sudah Hampir sama. Nah Mas, kan kali ini lu mau ceritain pendakian lu di Gunung Gede ya? Nah, boleh tuh Mas, kira-kira dari tahun berapa sih Mas itu? Di tahun berapa sih kira-kira kejadiannya? kejadiannya ya, Ya. yang mau diceritain ya. Ya, yang mau diceritain Ya, berarti gue langsung ceritain sekalian ya. Ya, boleh. Jadi memang kejadian ini terjadi antara tahun 2013 atau 2014, gue lupa. Jadi memang pada saat itu kita mau hari Kartini, perayaan hari Kartini di Gunung Gede. Kita berangkat itu 28 orang dari rumah, itu menggunakan truk. Kayak kita tahu lah kayak yang kayak anak buka atau kalau ke puncak kita bawa itu, kita berangkat dari jam 9 malam karena memang tujuan kita itu mau ngajar 2 puncak. Jadi kita mau ngejar 2 puncak, puncak Pangrango dan juga puncak Gunung Gede. Makanya kita lewat jalur Cibodas, naik lewat Cibodas, rencana turun lewat Cibodas. Nah, kita berangkat dari jam 9 sampai di base camp Cibodas itu sekitar jam setengah satu, jam 12 atau jam setengah satu lah kurang lebih. Jadi kita ngurus simaksi, jadi simaksi itu tiket masuk, tiket perizinan lah simaksi itu. Surat perizinannya kita urus semua, karena kita mau ngejar 2 puncak Ngerango dan Gede, kita tuh berangkat dini hari. Dulu masih boleh berangkat dini hari, sekarang udah gak boleh. Sekarang udah gak boleh. Dini hari itu gak boleh. Gue berangkat dini hari itu, gue putusin jam 2 dini hari berangkat. Singkat cerita, setelah gue udah ngurusin maksi dan segala macam, berangkatlah kita nih. Jam 2 kita mulai start pendakian. Setelah sampai di awalnya normal-normal aja kayak biasa, tapi sebelum di Telaga Warna, karena gue tuh sweeper, jadi gue sweeper itu orang paling belakang. Di depan gue tuh ada 2 orang jalan, itu teman rombongan. Tiba-tiba senternya mati. Yang satunya si A, inilah anggap si A si B lah ya. Yang si A ini mati lampu senternya. Akhirnya dia harus berdua dong sama si B. Jadi jalan tuh sebelah-sebelahan sentra. Jalan sebelum Telaga Warna, tiba-tiba si B ini ditarik sama si A. Ditarik. Iya. Mungkin dagangan orang menjinjak di tengah gunung, dagangan orang sih. Yang si B nggak senang dong ditarik begitu. Dagangan apaan lo?
Itu ada orang dagang ikan sama cumi belum injek nggak sopan dengan orang tua lagi. Gue di belakang tuh, wah ini udah gak beres nih. Tapi gue nggak mau ngomong, udah gue samperin, gue cuma bilang udah masih dibahas, jalan, jangan di sini ngomong, jalan lah. Setelah nyampe di pos Panjancangan, gue putusin buat istirahat di pos Panjancangan. Itu agak lama karena gue biar jalan sampai di pos air panas itu udah mulai ada matahari, jadi biar nggak terlalu gelap karena bahaya sih kalau di pos air panas itu. Nah singkat cerita, gue sampai lah di pos terakhir. Gue ngecamp di sana, gue beres-beres, bikin tenda, masak, makan siang. Nah rencana manusia cuma bisa berencana ya. Jadi rencana itu jam 1 kita naik nih ke puncak Pangrango dulu. Jadi hari ini ke puncak Pangrango, besoknya pagi ke puncak Gede. Rencananya jam 1, ternyata kita mundur, baru naik di jam 2 siang. Jam 2 siang kita baru naik ke puncak Pangrango. Perjalanan 3 jam. 3 jam sampai di puncak itu jam 5. Masih aman. Masih kayak pendakian biasa. Sampai kita pakai batik, yang ceweknya pada pakai baju kebaya. Karena memang kita bisa peruntukan tinggi kan sebagai perayaan komunitas juga. Nah singkat cerita tuh, jam 5:30 kita putusin buat turun. Itu udah kemalaman sebenarnya, kesorean, karena kita ketemu di jalur pasti mau. 5:30 kita punya kebiasaan maghrib itu harus berhenti, dimanapun tempatnya harus berhenti. Jadi saat itu menjelang maghrib kita berhentilah. 5:30 lewat, berarti jam 6 kurang kita berhenti. Kita udah berhenti dulu sini sampai azan maghrib lah, bahasanya azan maghrib kan udah pasti udah tahu kan, oh maghrib jam sekian kan. Kita berhenti, ternyata tiba-tiba pas berhenti nggak lama salah satu rombongan cewek tau jatuh. Aduh jatuh. Tapi kita langsung duduk terus senyum, tapi ngelirik gitu, senyumnya ngelirik ke rombongan. Jadi kayak terus ketawa gitu tuh, kayak suara-suara Mbak Kumpi gitu lah. Lo gue kan panik ya, maksudnya yang kayak ini orang kesurupan apa emang dia kecapean. Karena ada tuh kalau dia emang capek, ada orang yang biasanya pikirannya jadi kayak aneh-aneh aja tuh ada. Wah ini gak beres nih. Kita coba kontak pakai HT rombongan yang di bawah, yang gak ikut naik ke puncak Pangrango. Ternyata gak nyambung, gak ada jawaban. Akhirnya gue mutusin, gue berlima turun duluan. Gue bilang, bang, gue turun duluan, biar ini di atas ini dulu. Gue bawa HT, kita kalau di bawah gue kontak kalau misalkan bisa. Yaudah turun. Gue selon lah, jalan paling belakang. Jadi turunan, jalannya tuh jalan air kecil, turunan ke kanan. Pas turun begini masih ada lampu headlamp, masih terang, gue masih berani. Pas begini, saya gelap banget. Udah pede lah, jalan aja. Sekitar 5 menit jalan, gue ngerasa tuh di kanan kiri kayak ada yang anak suku anak dalam atau apa gitu ya, kayak ngeliat itu. Jadi dari semak-semak tuh dia ngeliat. Cuman pas gue tengok begini, kayak mau menghindar, tapi dia penasaran nih siapa. Karena gue ngerasa gue takut, jujur gitu, gue takut banget. Gue bilang lah teman gue, nih gantian nih, belakang lu jalannya lama, gue bilang gitu. Ada gue nya takut, lu jalannya lama lu, kasihan nih udah pada lapar, rotasi lah gue yang paling depan dong. Jalan ketemu pohon tumbang. Gue nggak tahu deh, kayaknya gue berangkat itu gue nggak nemuin pohon tumbang, kan pulang itu gue nemuin pohon tumbang. Apa gue salah jalan, gue nggak tahu. Jadi gue lewatin pohon tumbang itu gede banget. Jadi gue harus naik lompat begitu satu persatu. Pas gue lompat, gue orang pertama dong pasti lompat. Gue turun, headlamp gue matiin. Jarak sekitar 5-6 meter dari jarak gue itu mulai tuh kelihatan tuh sosok siluet putih kayak baju, terus rambut segini. Nah, gue awalnya masih berpikiran ada di gunung itu pohon pakis, tanaman pakis, semacam tanaman pakis, yang belakangnya itu putih kalau kena gelap. Kalau lagi di gelap itu putih kelihatannya, kayak silver gitu. Gue pikir ini pohon pakis, tanaman itulah tanaman pakis ya. Ternyata kok jelas, makin lama makin jelas. Rombongan 1, 2, 3,
Pas kelima loncat tuh, tapi langsung ngedorong tuh, jalan di. Nah, udah ya gue center nih, bismillah gue center, terus nggak ada, bayangan itu hilang. Pas gue center tuh hilang bayangan itu. Waduh, yang apaan ya, udah gue jalan lah, udah gue nggak pikir dulu jalan, yang penting ini bawain. Nggak lama jalan mulai suara teriak manggil nama gue, di teriak dari jauh kedengeran. Awalnya lima-limanya denger, wah teriak berarti yang di bawah udah ngejemput, pikiran gitu dong karena dia teriak kan. Terus dipanggil, gue sautin, iya kenapa, iya iya, tapi nggak disautin lagi, cuma panggil lagi, gue sautin hilang. Dari 5 orang yang dengar percaya, jadi tinggal gue doang yang percaya. Yang 4-nya itu udah ketakutan, nggak ada di, udah jalan aja ini, nggak ada suaranya, nggak ada, udah jalan. Nah, gue jalan, itu suara masih terus tuh, ada terus suara, sampai akhirnya gue ketemu rombongan dari bawah yang mau baca ke evakuasi. Rombongan gue kan cuma bilang, lu jangan teriak-teriak di tengah hutan, nanti ngibungin orang. Udah lu ikutin jalan ini, lu belok ke sini, ikutin jalan, jangan ngambil yang lurus. Bilang gitu tuh. Oh ya, kok gue kayak perasaan tadi gue yang dipanggil-panggil nih, kenapa jadi gue yang disalahin ya? Udahlah, mulai itu gue disalahin tuh, di gak ada suara di, lu terlalu apa kayaknya. Padahal gue udah gak mau pikir itu lah. Suara itu gue kenal, temen gue juga, satu rombongan gue kenal. Singkat cerita, gue ini sampai ke bawah, ke pertigaan. Jadi kalau mau ketemunya itu ke sini tuh ke arah pos camp, ke atas itu ke arah Gunung Gede, Puncak Gede, ke sini tuh di depan Rango. Gue tuh dari sini turun ketemu sama teman gue. Wah sehat, asik ketemu orang nih, selamat, gue gak jadi hilang kan. Gue nanya, Pai, Gondrong mana? Oh Gondrong, mana Gondrong? Jangan suruh ngumpet, orang dari tadi dia teriak-teriak mantu nama gue sih. Kagak, Gondrong gak ikut. Ah bercanda ya lu. Bener lah, Gondrong mah di tenda tidur, jagain tenda dia. Orang yang kesini gue cuma mau kebo. Iya, siapa nih yang kayak langsung berlima yang tadinya cengenges ketemu orang diem di atas. Belum dah biarin. Sampai lalu ke tempat pos camp gua, pos kandang badak. Sebutannya kandang badak. Itu gue nyampe di situ, gue beberes karena gue nyiapin yang dari atas turun itu biar nyampe mereka langsung makan. Nyampe mereka singkat cerita mereka nyampe dengan kondisi si cewek yang lemes, dari atas itu digendong, udah nggak kuat jalan. Kita masukin ke tenda, kita diganti semua pakaiannya, diganti semua, dipakein sleeping bag, kita istirahat. Tapi jaga-jaga, ini kayaknya kondisinya udah gak enak nih, kayaknya diikutin. Kalau menurut gue nih, feeling gue ya, kayaknya kita diikutin nih. Udah, kita jaga-jaga aja. Benar, sekitar jam 12 malam itu cewek bangun. Orang dia aja turun sakit, ini keluar tenda kagak pakai sendal, cuma pakai jaket sama celana ini pakai, jarang ngambil air, berendam kakinya. Aneh nih. Kita tegur lah, ngapain lu malam-malam terhipo lu. Ternyata dia tuh nggak sadar posisinya situ tuh nggak sadar. Kita ambil lagi dari dia, balikin ke tenda. Udah jagain deh, tolong yang di tenda jangan melenggang nih, kita bisa nyampe puncak lagi nih orang nih. Bercanda, kita masih bercanda karena mikir ini kalau dianggap serius harusnya ini udah agak ngeri sih sebenarnya. Jam 2 gue ngambil air. Jadi ini dari tempat camp gue, ambil air itu nggak jauh, masih di kandang badak juga. Ini gue tempat tenda gue ngecamp, gue jalan. Ini pos kandang badak, di sini tuh kubangan air. Tapi kalau mau ngambil air itu kita harus turun ke bawah. Gue bertiga sama temen gue yang paling bawah. Jadi kalau gue ditinggalin dah, gue yang ketinggalan dong, kayak kelelep kali gue. Gue ngambil air, jadi ada batu, gue tapakan gitu ngambil air. Itu harus disenterin, kalau nggak disenterin gue nggak ketahuan. Center, dikit-dikit temen gue begini center.
Kalau gue kan bingung ya, yang di bawah nih bingung nih gue nih. Orang ngapain lagi nyanterin ke atas akhirnya. Itu botol belum penuh. Dia sambil lari bilang, dicabut. Gue nggak dikasih tahu ada apa Pekman. Dicabut itu botol yang udah gue ambil. Udah air dikumpulin tuh. Udah 5, ditinggalin. Lah gue panik. Gue naik, gue cabut. Kenapa lu? Wah ngeliat putih-putih di atas kepala lo. Jadi posisinya ini kucuran. Dia tuh ada di sini. Jadi gue di bawah sini nih. Dia tuh posisi. Nah temen gue tuh ada di sini. Kayak gitu. Singkatnya tuh udahlah. Udah menjelang pagi. Gue udah capek juga begadang. Menjelang pagi. Gue pikir udah gak ada apa-apa. Tinggal pulang doang besok. Ternyata pas pagi itu masih ada rombongan yang maksa mau naik ke Puncak Gede. Nah gue salah satu rombongan yang gak ikut Puncak Gede. Nah salahnya ke Puncak Gedenya itu berangkatnya terlalu pagi, harusnya jam 5 start mendaki, ini jam 7 baru start. Naik itu 3 jam estimasi, turun 2 jam berarti 5 jam, berarti kan 8, 9, 10, 11, 12 jam 12 siang. Harusnya sampai bawah, sampai ke kandang badak, pos kandang badak, orang terakhir itu jam 3 sore. Katanya dia jatuh lah di puncak. Inilah gue gak mau tahu ceritanya, tapi sebenarnya emang kelihatan dengkulnya itu bengkak. Mungkin terkilir dengkulnya itu bengkak. Pulang nyambung beban lagi aja. Sedangkan gue pengen buru-buru jangan ketemu malam. Takut ini si cewek kenapa-napa lagi nih ini orang nih. Makan, beres, kita packing, kita rapin tenda segala macam. Start dari kandang badak jam 5. Jam 5 nih start. Gue bagi 3 kelompok. Gue kelompok pertama, kelompok kedua, sama kelompok ketiga. Gue kelompok pertama nih sama orang yang sakit dengkulnya dari puncak. Gue jalan duluan sampai patokannya sampai pos air panas. Pokoknya tunggu kumpul di pos air panas semuanya. Karena kan lewatin air panas itu kan agak ngeri kan. Kalau misalkan nggak berbarengan tuh takutnya tergelincir udah hilang. Gak ketemu lagi dah pokoknya. Orang itu langsung jurang. Pos air panas. Orang pertama sampai di sana jam 6. Pas mau maghrib. Dan udah maghrib mungkin. Kayak maghrib. Ternyata rombongan kedua dan ketiga jauh. Padahal jaraknya saat itu gak jauh dari kandang badak sampai pos air panas juga terlalu jauh. Mungkin sekitar setengah jam. Tapi ini lama banget sebenarnya. Kayaknya gue tumpuk. Gue kalau gak salah 8 orang rombongan pertama ke perempuan. Kayaknya udah tumpuk nih. Tiba-tiba jatuh. Gue bangunin lagi kan. Angin nih. Masih pede aja gue mah. Gak lama jatuh lagi. Gue nyampe bilang nih, kalau nih di keril gue diriin, terus jatuh lagi, ketiga kali nih, gak bakal gue bangunin. Biarin lo ketiban dah lo. Gue bercanda gitu. Bener 3 kali. Gak mau gue bangunin. Gue gak mau bangunin. Karena pikiran gue, oh ini udah gak mungkin orang gue udah. Sebener-benernya udah pokoknya. Wah, kontek-kontek, rombongan kedua dan ketiga. Gue jalan duluan. Gue gak tahu. Pokoknya gue tungguin di pos pemandangan. Gue mau lewat air panas duluan. Gue lewat air panas duluan. Sampai di pos pemandangan. Temen gue udah gak kuat, yang kakinya bengkak. Dia minta tolong. Ini gue udah gak kuat jalan. Tolong diapain kek. Nah, kebetulan gue selalu bawa GPU. Gue urut kan. Maghrib tuh habis maghrib, berarti habis maghrib. Pas sekalian nunggu rombongan kedua sama ketiga. Gue urutin. Sambil nunggu mereka sambil rokok. Gue jam 7 rombongan kedua datang. Jam 7:30 rombongan ketiga. Itu udah lama banget. Menurut gue itu udah lama banget. Itu nih, apa kok bisa selama ini ya? Padahal harusnya gak selama itu. Posisinya pos pemandangan itu, jadi naik dari air panas, ada pelataran besar. Sini ada kamar mandi. Ya. Di dalam kamar mandi itu bukan rahasia umum deh. Kayaknya orang yang pernah naik ke Gunung Gede mungkin zaman dulu itu pasti tahu deh. Itu posnya kuntilanak merah. Jadi dia suka iseng tuh duduk di atas WC kosong itu, goyang-goyangin kakinya, ayun-ayunin. Nongol dah tuh.
cabut. Gue bilang gak ada cerita, cabut dari sini. Rombongan gue udah mau nyampe di, cabut. Rombongan 3 baru nyampe, cabut. Gue bilang udah gak bisa, karena gue nggak ngeliat. Yang ngeliat gue doang ternyata dari rombongan itu, yang ngeliat gue. Wah apes gue bilang nih, antara apes sama rezeki sih sebenarnya bro, tapi kayaknya apes nih. Jalan lah rombongan satu jalan duluan. Rombongan satu jalan duluan. Jalan itu posisinya bukan cuma gue doang yang ngeliat. Gue jalan berdua tuh. Terus di depan ada lagi sama satu lagi, dua orang di belakang sih. Gue di tengah. Jadi posisi jalannya begini, turun ke kiri, turun ke kiri, terus sebelah sini ada pos. Itu 88 yang ngeliat. Pas belok begini, pindah pohon merah. Wah, ini yang gue bilang sudah cepat. Dari tadi sudah cepat ini. Cabut, jangan ada yang ngeliat ke belakang, cabut. Harusnya dari tempat gua ngecamp, dari pos pemandangan sampai pos terdekat itu kalau nggak salah Batu Kuku 1, itu nggak ada. Dan gua rombongan paling depan dong. Harusnya kalau rombongan kedua dan ketiga itu ngelewatin gua tahu. Gua jalan 2 jam nggak ketemu, kagak ketemu sama sekali. Itu namanya pos Batu Kukus. Sampai akhirnya, udah kalau mau hilang sekalian dah gua bilang. Jangan kayak begini caranya deh, hilang dah, udah berdelapan dah. Tinggal dicari sama tim SAR. Gue sampai ngomong begitu. Karena gue udah, kayaknya gue ngikutin jalan, ini lagi. Terus gue bilang, lu nyadar gak sih kita jalan di sini-sini doang? Udahlah, istirahat dulu lah. Istirahat, ngerokok. Gue ingat kata orang tua, kalau lagi di mana-mana lemparin aja tuh rokok kayak permen kayak atau makanan kalau punya. Barangkali dia mau minta, kalau mau rokok gue lemparin. Kalau lu mau ngerokok bilang, jangan pilih caranya. Dia doa masing-masing deh. Mudah-mudahan kita selamat. Ketemu jalan. Rombongan gua sama rombongan 3 itu udah sampai pos Panjancanan 4 jam yang lalu. Dikiranya gua udah nyampe bawah, gua ninggalin mereka. Katanya rombongan gua dapat. Udah rombongan gua sama 3 udah nyampe. Lu kapan nyampe aja, kapan membalap guanya? Lah gue udah nungguin lu 4 jam yang lalu. Jadi gue ketemuan di Panjancanan itu jam 2. Jam 2 malam, dini hari. Istirahat. Gak punya air. Ada jalan satu-satunya air di dekat pos Panjancanan itu. Air ke arah terjun, air terjun. Ada. Cuman gak boleh ngambil 4 orang gak boleh. Minimal 8 orang atau 10 orang yang mau ngambil. Jadi rombongan 10 orang ngambil atau 8 orang ngambil ke sono. Karena ya mereka masih pada percaya gitu ya, masih pada percaya. Takutnya sih sebenarnya kalau gue sih lebih mikir ini jamnya binatang buas lagi pada bergerilya lah. Takutnya kita lagi ngambil air mentok sama dia kan, yang ada kita malah jadi mangsa gitu. Ngambil air, kita jalan, ketemu lagi di pos Telaga Warna. Jadi jalannya dari Panjancanan tuh arah gue tuh pos Telaga Warna. Cewek yang pertama kali jatuh di Pangrango itu jalan dari ujung gini, melipir ke kiri terus tarik lagi, melipir lagi jalan ke kiri tarik lagi. Jadi pas ditanya, jadi kan pas udah nyampe bawah semua nih, ditanya tuh lu kenapa sih ya? Dia ngeliat kurcaci banyak, jadi dia tuh kayak diajak main, sini kak main kayak gitu. Sama kurcaci itu tuh dia ngajakin main ke situ. Jadi dia jalan tuh melipir. Terus kita berbagi cerita lah ya, ceritanya ya, ini di balik kejadian-kejadian yang gue alami. Apa gue doang yang ngalamin kejadian horor serem ini apa gimana? Teman gue cerita gue tadi lewat merah sebenarnya di pos pemandangan. Terus yang tas jatuh sendiri. Terus kemarin pas lagi turun di pohon tumbang, itu gue lihat ada kayak merah putih, badannya gitu. Gue ceritanya itu di bawah tuh sambil bersih kan, sampai mau pulang. Ternyata pada ceritanya begini. Lu tahu nggak yang gue loncat dari pohon tumbang? Jadi teman gue itu yang paling belakang, dia ngomong dalam hati,
Aduh, kok lapar banget nih, gue capek. Detik itu juga ada yang bisikin di kupingnya. Sama, gue juga. Loncat dia langsung udah. Nah, tadi kan ada teman gue yang ketemu yang dia mau ke atas kan. Iya. Dia sempat salah jalan. Kenapa dia nunjukin gue suruh belok, jangan lurus. Karena dia sempat salah jalan. Jadi harusnya dibelok. Kalau dari arah dia nih, harusnya ke kanan, dia ke kiri. Nah, dia berjalan tuh bertiga tuh, beriringan tuh begini nih. Begini jalan nih. 1, 2, 3. Nah, kepentok. Kok mentok ya? Salah jalan nih. Putar balik. Nggak pakai putar balik, jadi cuma balik badan doang. Yang tadinya paling belakang jadi paling depan kan. Nah, yang paling depan ini yang paling takut. Pas putar balik dia paling belakang jadi posisinya kan, begini kan jadi berbalik. Iya. Pas mau jalan ditepok. Tuh, coba dia kan paling belakang. Makanya dia juga ngeliat gue teriak-teriak, dia panik. Dia ketemu kayak gitu, gue juga dengar orang teriak juga ngerasa enak nih, aman. Ada orang kan mikirannya gitu. Ternyata dari segala sisi itu ternyata ngalamin hal-hal yang sama gue alamin tapi beda-beda. Ada yang cuma dengerin suara bisikan. Kalau gue kan ngeliat, diliatin, diikutin sampai tenda, diikutin sampai bawah, disasarin. Yang paling juga udah paling pasrah pendakian itu, gue paling pasrah sebenarnya gue udah gak mau naik gunung lagi pada saat itu. Habis itu gue udah mau naik gunung lagi nih kalau kayak gini. Tapi ternyata nggak bisa juga, gue tetap naik gunung juga kan. Jadi kayak yang pas 2015 gue di Perawan yang pernah gue cerita juga itu di YouTube. Sebenarnya gue juga hal-hal kayak gitu sering nih ngalamin kayak gitu, cuman kapok, mau hilang, mau mati, kedinginan segala macam. Sebenarnya udah berpikir kapok gitu, cuman nggak tahu terus-terusannya pengen naik lagi gitu loh. Ya kejadian yang ini gue bilang semoga nggak terulang lagi. Kalau sampai disasarin gue udah nggak tahu, tapi gue nggak mau lagi yang namanya disasarin. Gitu cerita yang gue alami. Yang paling sedihnya ya disasarin itulah. Gue 2 jam jalan nggak ketemu jalan sih intinya gitu. Terus bener-bener sosok itu bener-bener kayak ngikutin gue sampai bawah dan juga rombongan gitu loh, diikutin. Apa gue nggak tahu apa dia mau nitip pesan atau mau apa dia yang suka sama rombongan gue, apa rombongan gue punya kesalahan atau gue juga punya kesalahan, gue juga nggak tahu. Tapi ya itu jadi pembelajaran sih, itu jadi pembelajaran. Kisah-kisah yang kayak begini harusnya gue jadi pembelajaran ke depan gitu. Itu sih cerita yang bisa gue sampaikan. Sebenarnya masih ada lagi, cuman kayaknya ya jangan lah, ntar next lagi aja kita ngobrol. Next video. Iya betul. Berarti tadi selama 2 jam itu muter terus tuh diputerin, disasarin ya? Iya, jadi kita lewat jalan yang sama terus. Kita lewat jalan yang sama aja, cuman kita kayak nggak sadar. Sadar tuh pas kita udah mau capek, kok masih di sini aja ya. Namanya udah lama kan, masih di sini aja, masih di sini aja. Mana udah lah, hilang dah. Udah pasrah beneran. Udah pasrah, kalau tadi udah pasrah, sepasrah-pasrahnya orang pasrah dah. Terus capek ya? Udah capek, udah pikiran. Soalnya si Maxi itu nggak boleh lebih dari jam 12. Jadi misalkan udah perjanjian tanggal 31 dan di tanggal 1. Kalau kita lebih dari tanggal 1 jam 12 mau ke tanggal 2, itu ada denda per orangnya. Setengah dari 50% dari harga si Maxi. Kan lumayan. Kalau kita harus ngeluarin duit lagi kan. Cuman gue udah pasrah, udah pikiran gue udah kemana-mana. Ya udahlah. Ya gitu. Pasrah aja gue. Nah, gue mau tadi penasaran nih, waktu lu cerita pos kandang badak. Nah, itu di situ emang ada badaknya, ada kandang badak, apa gimana tuh? Kok bisa disebut kandang badak sih? Gue juga bukan pendaki lama ya, tapi kalau gue ngaku juga dulu sempat pernah nanya kayak gitu tuh, pendaki senior. Jadi menurut mereka mah katanya dulu memang ada kubangan badak di situ, tempat badak mandi. Jadi badak dari Gunung Gede itu mandi di situ di kubangan itu. Nah, dibuatin lah seolah-olah kayak kandang gitu. Karena badak udah nggak ada, dibuat pos. Cuman karena monumennya itu kan
ini badak nggak mungkin kan ditaruh di situ, atau patung badak kan nggak mungkin. Akhirnya bikin bangunan namanya kandang badak. Yang gue tahu sih kayak gitu. Berarti Jadi bukan sekarang berarti ada badaknya, nggak nggak ada gitu ya barangnya. nggak ada. Cuma cerita dulu. Kalau sekarang kan di Gunung Gede itu kan yang ada itu cuma Panthera pardus, macan tutul, babi, rusa, babi hutan ya, babi hutan atau terus rusa, terus ayam hutan, paling itu doang. Kalau badak ya udah nggak ada. Itu dulu. Mas kan tadi masnya cerita tuh ngelihat sosok kuntilanak merah tuh. Gimana sih mas cara masnya kok kayak tenang-tenang aja tuh? Gimana sih cara ngatasinnya? Sedangkan gue sendiri nih kalau ngedenger suara-suara aneh tuh suka langsung panik tuh. Gimana sih mas supaya tenang gitu? Iya sebenarnya nggak ada kata gue tenang. Gue panik lah. Cuman kalau misalkan gue panik, takut ya takut. Cuman memang kita punya pengalaman, kita punya keterbiasaan. Akhirnya jadi apa namanya, terbiasa dengan hal-hal ketika kita ada kondisi. Ini cuma baru ketemu hantu. Kalau dia ketemu hewan buas, jadi kan kita juga nggak boleh panik, harus tenang dan berdoa aja udah. Selon udah. Tos-tosan pokoknya kalau ketemu udah tos-tosan dah katanya. Cuman ya kita sebisa mungkin untuk tidak panik. Karena panik itu menularkan ke rombongan yang lain. Jadi nanti takut Malah lagi. bubar, karena ada yang banyak yang takut jadi bubar gitu. Terus yang lu rasain waktu lu lihat hantu itu apa sih perasaan lu? Gimana? Takut, panik, bingung, bukan nggak bakal pulang deh sana. Gitu aja pikirannya hilang gua. Udah pokoknya kenapa gue salah apa, dosa apa gue gitu. Padahal gue mendaki itu cuma baik-baik aja. Oh, bisa sampai itu yang rombongan gue ada yang salah itu gue. Nah mas, itu kok iya sih rombongan lu kena gangguan hal-hal seperti itu? Kenapa sih apa rombongan lu melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan tuh? Itu yang gue sebenarnya juga nggak tahu ya. Tapi yang gue baru tahu itu ternyata teman gue yang jatuh di Pangrango itu, dari turun dari Pangrango itu jatuh, dia lagi haid kondisinya, lagi haid. Jadi makanya apa? Karena dia jadi merembetnya ke mana-mana. Tapi kalau tantangan apa dia juga nggak tahu ya, apakah rombongan gue yang ke puncak Pangrango itu ternyata ada ngambil bunga edelweiss. Diam-diam bikin gue sana nggak seneng, ya kan? Karena memang kan juga yang naik ke Pangrango itu kan banyak orang-orang ada nggak ada, makanya jadi bunga edelweiss sih, bunga abadi pasti kan 2 biji atau 3 biji dompet mungkin, gue nggak tahu ya. Tapi ya nggak biasanya mungkin kalau melanggar aturan secara langsung sih kayaknya nggak ada. Emang gak boleh gitu ambil bunga edelweiss? Dulu di Gunung Gede itu kalau lu ketahuan ngambil bunga edelweiss juga suruh balikin ke tempatnya. Jadi lu ngambil di Surya Kencana misalkan nih, ketahuan suruh balikin posisi lu ngambil di mana. Itu dulu awal-awal gue mendaki itu gitu, balikin makanya nggak ada balik. Bahkan diumpetin pun rangernya tetap tahu kalau kita ngambil bunga edelweiss dulu. Kalau sekarang mah ngumpetin 10 ya apa-apa. Emang larang gitu. Bukan karena nggak ada bunganya. Bunganya nggak ada di Gunung Gede, nggak ada edelweissnya. Sekarang ada. Di Pangrango ada. Kalau di Solo kan sedikit. Nah mas, kan itu posisi lu udah turun tuh ya. Apa sih penunggu gunung itu masih ngikuti ke rumah? Apa udah tuh? Enggak, udah. Banyak, udah maksudnya ya udah kondisinya gue turun sampai diikutin, diganggu sampai base camp udah nggak ada kalau. Cuman teman gue yang ini kan kena mental trauma, nggak mau naik gunung lagi karena ya dia ngalamin sendiri. Mungkin ya apa yang dia alamin gitu ya, kalau dia bisa cerita harusnya dia yang cerita tuh, karena dia yang ngalamin apa yang dilihat saat dia jatuh. Kan kita nggak tahu kan, mungkin dia ngeliat kita nih, dia ngeliat gue tuh apa, terus dia di tenda kenapa bisa keluar, terus dia guling kaki ke dalam air kayak gitulah. Harusnya makanya dia nggak di area nggak pernah mau lagi sampai sekarang walaupun gunungnya beda kan. Kalau aja tahu yuk nggak mau ya jadi gunungnya dia mau. Lu pernah dengar gak sih mas cerita yang sama terus di gunung yang sama di situ yang lu alamin gitu ceritanya? Ya itu paling kalau di Gunung Gede itu kan
hutan merah, penunggu pos pemandangan, terus sosok hitam gede. Paling yang gue dengar sih itu aja sih dari cerita-cerita kayak komunitas pendaki lain gitu ya. Itu paling itu doang. Tapi gue kemarin ketemu deh sama sosok ini di sini sih. Tapi gue udah ketemu itu udah kenal yang kalau lagi itu gue cerai kan selalu gitu tapi canda udah kenal itu sama gue kayak itu mah tokosan gue kayak gitu jadi kita bercandain berarti kan cerita itu ada hal-hal mistis itu ada yang mungkin sebagian orang juga ada yang nggak percaya gitu loh ada sebagian orang yang nggak percaya makanya jadi kadang-kadang mitos nggak percaya kita silakan tapi gue mengalami itu kok gue nggak membantah itu nggak ada Kamu ngalamin sendiri ya. karena mengalami sendiri. Ya mas, tadi berangkat berarti 2 malam dari Satu hari 2 malam Jumat berangkat Jumat malam Sabtu dini hari naik Sabtu Minggu pulang. minggu pulang. Tapi berarti kan nyampe nya itu Senin dini hari Senin subuh lah baru berangkat dari sana jadi ya 2 hari harusnya kan cuma 1 hari 2 malam harusnya disimulasinya jadi ini 2 hari. Yang tadi ngeliat tuh ya, ngeliat langsung si hantu kuntilanak merah. Kok lu bisa ngeliat sih mas? Apa emang lu bisa ngeliat? Apa gimana? Itu enggak ya itulah yang tadi gue bilang aku ini lagi upload apa ini rezeki gua nggak tahu kalau di Semeru itu lain kalau kita mimpi basah di kalau cowok ya mimpi basah di Anukumbolo itu rezeki katanya dapat rezeki hoki lah namanya tapi nggak semuanya kalau di Gunung Gede di Surya Kencana di alun-alun Surya Kencana kalau kita malam-malam ngelihat kereta kencana lewat aliran Surya Kencana lewat kereta kencana itu hoki itu orang hoki jadi kayaknya gue nggak tahu hoki apa nggak hoki tapi ya udahlah maksudnya cukup tahu aja kayak gitu. Nah mas, pertanyaan terakhir nih. Minta saran dan tip dong buat para pendaki pemula nih. Khususnya buat kita yang mau yang mulai supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya kalau baru gue ya sebenarnya belajar dan gue siapin aja mental fisik terus doa restu dari orang tua itu wajib terutama kalau wanita itu ya minimal kalau lagi haid ya jangan dipaksain dulu ya puncak dulu nggak mana-mana masih ada lain waktu terus pelajari kontur-kontur gunungnya entah lihat dari video YouTube dari mana artikel-artikel baca adakah titik air atau enggak jadi kita tahu nih kita gunung yang kita mau naikin ada nggak sih titik airnya kalau nggak ada berarti kita harus siapkan dari bawah kalau air agak lebih banyak tapi kalau ada kita bisa estimasi kayak gitu paling itu aja sih pelajari banyak-banyak baca artikel terus tonton video oh jalurnya kayak begini jadi setidaknya kita punya gambaran dan siap kadang ada orang yang nekat naik aja tuh bilang naik atau mati kan banyak kayak gitu kan jadi nggak mempelajari dan nggak siapkannya dengan matang. Nah teman-teman, itu cerita dari pengalaman Mas Didik di Gunung Gede teman-teman. Jadi setelah kita mendengarkan cerita ini, kita jangan merasa takut ke gunung, tapi lihat dari sisi positifnya bahwa kita tuh jangan melakukan hal yang tidak diperbolehkan itu. Dan kerasa sudah di penghujung acara. Terima kasih buat Mas Didik yang jauh-jauh, Sama yang jauh-jauh hanya untuk cerita gitu. nggak jauh Cerita pengalaman horornya. sama semoga jadi pengalaman buat teman-teman yang lain. Iya. Tanpa berlama-lama karena sudah selesai, gua Ardiansyah Rizky Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.